Halo teman-teman semua. Nah ya makanya kalau ngerjain tugas jangan mepet-mepet. Aku tersinggung. Respect abangku. Respect there. Kursinya jangan lupa dibawa. Iya. Kalau ada makan mandi. Nyanyi. Hey guys, welcome back to Sarcast bersama gue Gina. So, sebelum masuk ke obrolan, kalian ada yang ngerasa nggak sih kalau podcast kali ini tuh sedikit berbeda? Ada yang ngerasa nggak nih? Apa tuh? Ya mungkin sebagian dari kalian ada yang ngerasa kalau settingan tempat podcast kali ini tuh sedikit berbeda karena episode kali ini merupakan episode yang spesial karena Sarcast Gas to Kantor salah satu konten kreator animasi yang udah sangat dikenal di masyarakat dengan karya-karyanya yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan? Nalang pelong. Kacil, gimana Kak Acil kabarnya? Sehat? Sehat dong. Alhamdulillah. Nih, oke. Kan tadi aku udah sempat baca-baca sedikit nih profil tentang Kak Acil. Ini manggilnya Kak Acil aja tuh Kak Alif? Kacil. Kak Acil, oke. Terus dari berita yang aku baca, kalau dalam PLO ini tuh dibuat berawal dari tugas di SMK. Betul. Benar? Iya. Oke, sampai akhirnya mendapat perhatian dari publik dan menjadi sangat terkenal oleh masyarakat. Bahkan sekarang followers Instagramnya itu sudah mencapai 3,5 juta dan followers TikToknya mencapai 1 juta followers. Dan dalam PLO ini ya, kan udah dibuat sejak tahun 2016 ya Kak? Tapi mungkin masih ada yang belum tahu nih, khususnya generasi yang baru main sosial media. Jadi boleh dong nih Kak Acil bahas kilas balik kenapa bisa terbentuk konsep animasi ini dan kenapa namanya Dalang Pelo. Sebenarnya tadi udah dijelasin sedikit ya, gue bikin si Dalang Pelong ini dari apa ya, iseng aja sebenarnya, dari tugas sekolah yang kemudian tiba-tiba secara tidak sengaja booming, terkenal di kalangan anak-anak muda pada masanya dan jadi hal yang gue seriusin akhirnya. Awalnya juga namanya belum ditemukan tuh, pas di 2016 tuh namanya belum Dalang Pelong. Namanya tuh animasi gombrong. Oh, Iya. Semacam tugas sekolah yang asal-asal bikin lah, buru-buru biar cepat selesai kayak gitu kan. Nah akhirnya diseriusin ketika rame ini, wah kayaknya nih jadi sebuah peluang nih buat gue gitu. Akhirnya gue bikin deh Dalang Pelong ini menjadi sebuah serial animasi yang rutin update setiap minggunya waktu itu. Tapi untuk sekarang Dalang Pelong itu udah update setiap Kamis dan Minggu. oke, ada jadwalnya Kak? Iya udah ada jadwal sekarang, khususnya ada di YouTube sekarang. Oke. Seperti itu. Untuk nama Dalang Pelong sendiri sebenarnya artinya tuh mungkin bisa diartikan seperti dalang yang pelok gitu. Oh, Pelok. unik ya, unik ya. Peloknya ini tuh yang dimaksud artinya ngawur. Oke. Cerita yang rada nggak jelas atau nyeleneh dan konyol gitu. Itu peloknya maksudnya dari situ. Kemudian dalangnya itu yang dimaksud dalang seperti dalang-dalang pada umumnya yang memainkan beberapa peran dari wayang gitu. Nah itu seperti Kak Acil sendiri yang memerankan beberapa karakter di sini. Kalau mungkin beberapa dari teman-teman semua belum banyak yang tahu kalau misalnya Kak Acil ini memerankan hampir semua karakter di Dalang Pelong. Misalnya si Acil, Leri, Om Gepeng, dan Monyet Kane. Oh, empatnya itu Kak Acil sendiri Iya, yang betul. meranin. Keren banget guys, tepuk tangan dong buat Kak Acil. Tapi juga berarti ngedit gitu, ngisi suara, VO gitu, Kak Acil juga ya? Untuk sekarang udah enggak. Oh, Dulu enggak. pertama kali hampir berjalan sekitar 3 tahun dari 2016 sampai 2018 itu tuh sendiri. Dari yang namanya bikin naskah, isi suara, bikin animasinya, storyboard dan editing videonya tuh Kak Acil semua. Dan itu sebabnya kenapa Kak Acil cuma bisa upload setiap minggunya sekali waktu itu. Nah, setelah Kak Acil mulai merasakan chaos nih, capek gitu. Akhirnya Kak Acil mencari sebuah tim buat ngebantu Kak Acil ngebikin si animasi Dalang Pelong ini. Gitu. Dan sekarang animasi ini udah dibantuin beberapa tim dari Dalang Pelong seperti scriptwriter-nya udah ada, terus ada storyboard-nya ada, terus ada animatornya ada. Bahkan sampai yang ngatur sosial media pun juga ada. Oh, udah ada adminnya sendiri tuh? Admin udah ada, Oke. gitu. Berawal dari sendiri terus sekarang udah punya tim, hebat banget guys. Keren banget, keren.
Kenapa sih pemilihan karakter si Acil itu dia pakai topi nih? Tapi topinya itu ada jamurnya. Itu ada filosofinya nggak sih, Kak? Filosofinya ada sebenarnya. Jadi si Acil ini kenapa palanya berjamuran? Karena dia itu jarang mandi. Tapi Kak Acil nggak jarang mandi ya. Berarti cuma karakternya doang ya, Kak? Iya. Aslinya rajin mandi kok, guys. Jadi itu iya? selain Diragukan. selain filosofi dari si Jamur Acil itu sebenarnya ada konsep di mana kalau misalnya membuat sebuah karakter itu Kak Acil pengennya yang unik gitu. Yang dimana ketika orang lihat sekali itu langsung inget nama. Nah makanya kenapa Kak Acil bikin si karakter ini tuh terkesannya lebih unik lewat si jamur yang ada di kepalanya. Biar Jadi, gampang dikenalin biar gitu. gampang dikenalin betul. ini Karena kan dalam-dalam. kita kalau ngelihat beberapa karakter waktu itu masih nggak ada tuh yang karakter yang palanya ada jamurnya. Akhirnya Kak Acil konsepin seperti itu gitu. Biar jadi ciri khasnya dalam Jadi ciri pelok. khas. Guys, keren. Terus senang tepuk tangan tim saya. Excited. Terus penentuan konsep dari ide ceritanya sendiri itu berdasarkan kayak yang sedang viral apa emang relate sama keseharian Kak Acil aja sih, Kak? Dua-duanya digunakan sebenarnya. Jadi misalnya yang viral kan selalu ada setiap minggunya viral, ada yang viral gitu. Jadi sekonsepnya itu pertama kita emang yang diutamakan tuh yang lagi viral karena itu cepat meningkatkan view juga. Iya, viewers. Nah di sela-sela itu Kak Acil juga bikin versi yang slice of life-nya aja si Acil dan kawan-kawan. Jadi misalnya keseharian mereka, kadang juga komedinya bisa berupa dari si Profesor Om Gepeng ini kan suka ngebuat alat baru gitu. Kadang-kadang si Acil suka membuat ulah di alat-alat tersebut seperti itu. Kreatif guys, itu diambil karena ide sendiri apa kayak kejadian yang gue abis ngalamin ini nih apa gue jadiin ini aja kali ya konsep cerita gitu ya. Beberapa hal ada yang seperti itu, kayak misalnya habis nongkrong terus ngedenger teman-teman cerita ada hal yang lucunya, Kak Acil coba konsepin dalam bentuk animasi dalam pelo. Terus ada juga yang beralur seperti yang udah terkonsep di dalam sebuah skenario-nya si dalam pelo ini. Misalnya Acil itu anak SMP misalnya, terus habis itu Om Gepeng itu profesor. Nah nanti tuh terbentuk sendiri tuh alurnya. Kayak misalnya Acil sama Larry kan nggak terlalu deket, tapi gimana nih kalau bikin cerita versi Acil yang coba deketin si Larry terus gitu, padahal Larry nggak mau dideketin Acil, selalu lari-lari. Itu terkonsep dengan sendirinya sih. Ngalir gitu aja kan? Ngalir gitu aja. Oke. Nah kalau genrenya berarti cuman komedi doang nih, kayak nggak ada horor atau kayak apa yang sedih-sedih gitu? Kalau itu ada, cuman yang utama itu Kak Acil bikinnya yang komedi. Komedinya. Ya, komedi. Abis itu dikemas dalam bentuk beberapa tipe. Ada yang ada horor, ada yang action, dan ada yang love story percintaan seperti itu. Cuman yang utama itu di komedinya seperti itu. Nah, tadi kan udah ngebahas soal animasinya nih, Kak. Sekarang mau ngebahas dari profilnya Khalif. Gimana sih, Kak? Perasaannya pas pertama kali kontennya tuh viral. Perasaannya gimana nih? Wah, Excited Kak? Pakai nggak nyangka banget viral gitu. biasa aja sih. Senang banget sih. Soalnya nggak ada pikiran bakal se-booming itu, ya seviral itu nggak ada pemikiran ke sana gitu. Terus tiba-tiba rame dan agak sedikit bingung gitu. Wah, kok bisa rame gitu? Kenapa bisa rame? Terus habis itu senang pun juga sama, jadi lebih banyak kenal sama orang. Kayak misalnya jadi kenal sama konten kreator animasi-animasi lain. Buka relasi baru ya Kak? Iya, buka relasi baru lebih luas. Dan sekarang pun Kak Acil jadi bisa kolaborasi banyak dengan beberapa brand seperti itu. Itu sih pengalaman yang sangat luar biasa untuk Kak Acil. Terus berarti nggak pernah nyangka nih kayak bisa sampai di titik ini tuh nggak pernah nyangka? Iya, nggak pernah sih. Tapi mungkin kalau misalnya dari Kak Acil sendiri, yang Kak Acil tangkep tuh bisa viralnya karena mungkin konsisten. Karena Kak Acil sendiri, gitu. Iya, jadi waktu itu Kak Acil rajin buat upload gitu di masa-masa dimana konten kreator yang seperti Kak Acil masih jarang yang bikin animasi. Akhirnya Kak Acil nemuin sebuah peluang di mana bisa viral lewat situ karena rajin. Bisa digunain nih karena emang sekarang kan waktu itu masih jarang ya Kak yang bikin animasi Nah, mungkin gitu. kalau buat sekarang tuh kalian bisa nyari apa tuh yang masih jarang orang bikin gitu. Dan kalian fokus di situ, seperti itu sih Pak. Terus motivasi terbesarnya Kak buat bikin konten dalam PL ini terus berlanjut, motivasinya apa nih? Motivasi buat Kak Acil sendiri? Iya, buat Kak Acil sendiri. Karena
untuk menghibur sih, lebih ke untuk menghibur orang-orang di sosial media. Terhibur banget sih gue. Kemudian udah berasa kayak anak sendiri istilahnya. Udah di apa Kayak udah menjiwai karakternya sendiri kan. iya udah diasuh lah dari kecil, dari pertama kali dibikin sampai sebesar ini, dan gak mungkin juga Kacil berhenti hanya karena suatu hal gitu. Pasti Kacil coba terus melanjutkannya sampai besar. Seperti itulah. Sebenarnya berguna banget Kak buat orang-orang kuliah nih kayak kita-kita nih. Oh, Yang stres gitu. nontonnya dalam pelo gitu tuh. Iya iya iya, seperti itulah juga kurang nih. lebih. Gila. Malam yang lagi gabut kan main HP, atau yang lagi jam makan siang lagi main HP, itu bisa nonton HP lo. Iya, bener. Terus Gitu. tapi nge-manage waktunya emang gak susah Kak? Kayak bedain kayak ngatur waktu buat perkuliahan, buat kayak urusan pribadi sama pembuatan kontennya sendiri. Susah nggak nge-manage? Susah-susah gampang ya. Jadi Pinter-pinter tuh- ya? Iya. Tapi di balik itu ada jadwalnya juga yang kebetulan dibantuin sama tim sosmed Kacil gitu. Ada si Pim namanya. Dia itu ngebantuin buat nge-scheduling pengerjaan dari misalnya hari Senin sampai Jumat dalam waktu 1 bulan atau 3 bulan ke depan, itu apa aja yang mau dibikin setiap harinya. Seperti itu. Jadi udah terkonsep tuh, dan kita sendiri juga udah punya jadwal di mana Sabtu Minggu tuh emang udah pasti libur gitu. Beda sama yang dulu Kacil bikin sendiri tuh udah setiap hari aja Kacil bikin gitu. Bahkan dengan adanya itu bisa lebih terkontrol lah emosi dari bukan emosi apa ya? Mental dari Kacil sendiri kan. Kalau misalnya ngerjain animasi terus-menerus kan pasti ada sisi capeknya. Capek, Gitu. ya. Nah di sini udah teratur, jadi lebih enak kalau Karena bikin udah konten. punya tim. Iya betul, jadi nggak jadi kepikiran Iya. terus gitu. Gak keteter. Nah ya makanya kalau ngerjain tugas jangan mepet-mepet. Aku tersinggung. Minum Kak, makan Iya, iya. ini boleh banget dicemilin emang. Mau dong. Itu di belakang layar aja ya guys ya. Nah pas awal Kak Acil masuk kuliah tuh teman-teman udah pada tahu belum sih kalau Kak Acil ini seorang animator dari dalam pelo sendiri, atau emang mereka taunya tuh seiring berjalannya waktu aja gitu? Ya sebelumnya kan Kak Acil ngebuat animasi dalam pelo itu nggak terlalu nge-expose muka Kak Acil kan, jadi nggak terlalu banyak orang yang tahu nih si dalam pelo ini siapa sih yang bikin Di belakang layarnya tuh siapa Iya, sih, muka gitu. saya gimana sih gitu. Nah makanya di awal-awal tuh nggak banyak yang tahu sebenarnya. Cuma kayak ada beberapa sekilas kayak orang kayak penasaran gitu. Ini kayak pernah gue lihat nih orang kayak gitu-gitu. Terus akhirnya beberapa orang nanya, dan sebenarnya yang bikin jadi orang tahu di kampus Kak Acil tuh waktu itu di kampus jadi orang tahu gara-gara kita tukeran Instagram. Oh, Gitu. ketahuan di situ. Ketahuan karena Kak Acil ada apa namanya bionya juga gitu di kreator dalam pelo. Akhirnya bener lu serius lu kayak bahkan ada yang nggak percaya gitu. Ya udah biar aja kalau percaya gitu. Nah, dari situlah Kak Acil mulai banyak yang tahu kalau misalnya Kak Acil tuh kreator dari dalam pelo, dan banyak yang mulai nanya-nanya soal gimana caranya bikin dalam pelo dan lain sebagainya. Jadi ngulik tuh ya kayak gimana sih kalau awalnya pasti pada Iya, penasaran nggak sih kok betul, bisa? betul. Terus jadi diundang-undang ke seminar-seminar kampus nggak? Iya. Betul. Sebenarnya itu privilege juga sih. Dari awalnya follow Instagram, terus tahu nih, ternyata ini orang di balik kontennya dalam pelo gitu. Nah, kan sekarang juga udah masuk ke era digital yang banyak nih Kak pesaing dari animator sendiri. Nah, terus itu kayak di konten-konten TikTok juga tuh kan terutama banyak animator yang ngepostnya di TikTok, jarang iya. yang di YouTube gitu loh. Iya, Kayak betul, mereka betul. fokusinnya tuh di TikTok gitu. Terus cara Kak Acil sendiri ngadepin persaingan tersebut tuh gimana? Apa kayak yaudah gue bakal mempertahankan eksistensi dari dalam pelo itu sendiri gitu? Jadi gini, Kak Acil justru nggak terlalu nyebut itu sebuah saingan yang berat gitu. Bukan berarti kayak kepikiran wah ini udah banyak animasi banyak nih jadi susah nih naiknya. Justru sebaliknya, karena waktu itu Kak Acil tuh di awal pas bikin animasi, salah satu harapan Kak Acil itu bisa memotivasi orang banyak untuk membuat animasi seperti dalam pelo waktu itu pas pertama kali bikin. Karena pada dasarnya Kak Acil suka nonton kartun kan. Nah, Kak Acil waktu itu cuma bisa nonton kartun di TV doang. Kak Acil pengen banget nih di Instagram atau di sosial media manapun pas buka aplikasinya bisa nonton kartun gitu. Bentar-bentar ada kartun. Nah, itu yang Kak Acil harapkan dan sekarang terwujud gitu. Justru malah jadi kesenangan tersendiri buat Kak Acil. Cuma kalau buat soal persaingan itu balik lagi gimana caranya masing-masing mengkonsepkan alur ceritanya gitu. Karena setiap
animasi kan mempunyai alur cerita yang berbeda-beda gitu. Gimana cara orang menikmatinya, gimana penontonnya suka sama yang mana, itu dibebaskan ke penontonnya lagi, balik lagi gitu. Cuman Kacil sendiri berpatokan pada ya animasi yang pada awalnya komedi dan terus menerus akan seperti itulah, si Acil yang konyol, Leri yang menyebalkan, udah pengen suka marah-marah. Jadi nggak nganggap kayak ya udah animator lain tuh saingan, kayak justru gue seneng kalau orang-orang termotivasi karena gue gitu, karena Iya konten-konten betul. dalam Bahkan PLO sekarang ini. pun lagi mau nerapin setiap bulannya tuh ada satu kali postingan yang dimana Kacil tuh collab sama animasi-animasi yang baru-baru muncul gitu. Oh, Jadi saya membantu mereka juga buat Iya, iya. terkenal seperti itu. keren. Nah, ada tips nggak sih Kak buat orang yang mau mulai bikin konten, tapi dia tuh bingung nih, kayak masih ragu gitu, kayak takut. Temen aku ada soalnya. Oh, Apa ya. mau diundang aja ke sini ya? Boleh. Boleh. Oke, kita undang nih, namanya Anissa Bahar. Kabar Mbak Anissa? Baik, halo Kak. Halo. Kak, kenalin namanya Anissa, ini tim aku. Kita tuh satu tim. Oh, Nah, gitu, dia ya. tuh pengen bikin konten, cuman masih ragu karena dia punya ketakutan. Nggak Iya, tahu jadi takutnya apa. aku nih kadang suka ada kemauan gitu, pengen buat konten deh, pengen kayak orang-orang gitu, pengen dikenal orang dan Iya. punya penghasilan sendiri gitu. Iya, iya. Cuman kayak untuk konsisten itu susah, kayak yang tadi Kak Acil bilang aja kan, Kak Acil bisa sukses sampai sekarang ini karena konsisten itu Iya, sendiri. iya. Nah, itu gimana sih Kak caranya? Harus ngebuat konten itu berdasarkan dari kemauan sendiri pertama, bukan yang dimaksud tuh gini, karena suka dulu. Lu suka nih ngebuat konten ini, pengen buat cepat-cepat selesai, pengen buat diupload, pengen buat orang-orang ngelihat hasilnya. Sebaliknya kalau misalnya lebih berpikir pengen buat cepat sukses untuk mendapat penghasilan atau pengen terkenal, itu tuh bakal lebih sulit. Sebenarnya lebih sulitnya bukan soal kepembuatan, lebih ke mental pikiran aja sih. Gimana kalau misalnya nanti nggak rame terus malah jadi stres gitu. Berbeda kalau misalnya kamu tuh mengkonsepkannya dalam bentuk suka gitu, suka bikin kontennya, suka sama hasilnya, dan penasaran sama komentar dari orang-orang ketika ngelihat video yang kamu buat gitu. Karena pada dasarnya Kacil juga seperti itu. Dulu tuh setiap bikin video animasi langsung pengen Kacil tunjukin tuh ke teman-teman deket Kacil gitu. Lihat dia lucu nggak ya? Biasanya mereka kayak ketawa, itu udah jadi senang. Respon dari teman-teman yang bikin Iya, kita kayak jadi pengen bikin bikin lagi. Termotivasi Iya. gitu ya untuk. Sesederhana itu aja dulu gitu kalau bikin. Nah iya, Gitu. makanya kadang masalahnya nih, aku juga suka overthinking gitu orangnya nih. Orangnya overthinking. Iya, parah. Terus kayak mikir, nih nanti kalau ada haters gimana, banyak haters. Nah Kak Acil sendiri selama membuat konten dalam Velo ini, banyak nggak sih haters kayak gitu? Atau mungkin nggak baca? Komentar-komentar atau- negatif Iya, gitu ya. mungkin ya udah aja gitu. Ya, atau gimana ya? dijadiin masukan. Kalau haters udah pasti ada sih menurut Kacil ya. Cuman Kacil nggak terlalu menanggapi hal itu gitu. Tapi balik lagi karena kita mainnya di sosial media, ya mau nggak mau pasti bakal ketemu sama haters gitu. Itu harus siap turun di sosial media, ya udah pasti bakal Iya ketemu sih. gitu. Dan sebenarnya nggak perlu ditanggepin. Tapi balik lagi Kacil sendiri, gimana caranya biar nggak nanggepin, dan apakah Kacil kepikiran dengan hal itu? Sebenarnya kepikiran gitu. Ketika ngebaca itu jadi kepikiran. Makanya dengan dibantu, atau waktu itu dulu deh sebelum ada tim, Kacil tuh lebih nggak ngebaca komentar tersebut. Kacil cuma ngebacain komentar di awal-awal pas Kacil posting. Jadi sekitar 1 jam pertama tuh Kacil masih bacain, karena masih jarang-jarang tuh ada yang nge-hate gitu. Ntar ketika udah beberapa seharian tuh baru biasanya ada beberapa komentar yang kurang mengenakan gitu. Nah, menghadapi itu Cara Kacil menghadapi itu cuman baca komentar di 1 jam pertama. jam pertama. Dan Kacil balas-balasin gitu. Habis itu udah nggak Kacil baca lagi. Karena takut, karena emang bisa mempengaruhi mental juga. Iya, Jadi kayak bener. moodnya turun, misalnya kayak gitulah gitu. Nah kalau buat sekarang tuh ada tim sosmed kan yang bantuin buat balesin komentar, buat baca-bacain. Dan biasanya dia juga nyampein ada beberapa komentar yang jelek, tapi kalau misalnya nggak perlu dibacain nggak apa-apa kayak gitu. Jadi itu lebih tertata lah untuk atur perasaan hati, istilahnya gitulah. Overthinking. Untuk sekarang sih lebih baik yang ngebuat aja kontennya, tapi balik lagi mungkin biar overthinkingnya agak terlalu tinggi, kamu bisa kasih tunjuk dulu tuh ke teman-teman dekat kamu nih gimana, udah bagus belum. Karena pasti teman-teman dekat tuh bakal ngasih saran terbaik Penilaian jujur nih. iya sebelum diupload gitu. Misalnya ini kayaknya terlalu sarkas nih, jangan dinaikin gitu, diganti gitu. Bahkan Kacil sendiri pas kalau bikin dalam Velo yang terlalu berlebihan atau
over ceritanya seperti apa itu bisa diperbaiki lagi, nggak langsung asal naik aja gitu. Tapi keren cara Kak Acil nanggepin komentar-komentar negatif itu justru jadi motivasi nggak sih Kak buat kayak kritikan-kritikan Iya, mereka iya, tuh iya. buat jadi kayak memperbaiki. Ada satu momen di mana waktu itu Kaci baca kayak animasinya kurang lucu, jelek gitu. Ini Kaci nggak sengaja baca, cuman rada down terus Iya, iya. kesel juga. Tapi dari rasa itu Kaci malah kayak berantusias buat bikin lebih lucu lagi. Iya. Dan Kaci ngapalin nama yang komennya nih. Sampai akhirnya beberapa video Kaci bikin lagi ada bagian yang lucu. Nih orang komen lagi ternyata, nah ini baru lucu. Nah, jadi sebenarnya balik lagi si haters ini bukan nggak maksud untuk sepada menghina, menghina. ya. Mungkin ada maksud lain di mana emang dia mencoba memotivasi kita cuma dengan cara yang seperti itu. Iya. Ketika ada yang berhasil pun dia juga mengapresiasi akhirnya gitu. Itu justru kritikan itu yang ngebuat kita tuh kayak merasa kayak berarti gue harus bikin lebih dari ini, Iya. lebih dari ini gitu. Jadi berambisi. Memperbaiki kesalahan gitu loh guys. Sebenarnya nggak salah sih. Tergantung orang Persepsi. orangnya. Nah, dari Kak Acil sendiri saling support gitu satu sama lain ya, misalnya pernah nggak sih ngerasa kayak ini nih ada haters segini nih, atau kayak curhat gitu terus disupport sama tim kayak gitu, atau ya udah aja gitu ngeliat sendiri Kalau aja. buat tim sendiri sih nggak ada yang support ya. Waduh, Orang nih, siapa nih? Jale kapi. munculin fotonya. Iya. Fotonya di sini timnya nih. Gitu ya guys, catat guys tuh. Enggak. Jadi ini apa namanya? Kajian sendiri pun nggak pernah cerita soal kayak yang hate atau apa gitu ke siapa-siapa, lebih ke gimana caranya kita terus mengembangkan dalam pelo aja yang Kacil bahas gitu, apalagi ke sama tim gitu. Ini ada konten yang lagi ramai nih, gimana cara kita ngemasnya biar bisa dibikin di dalam pelo juga gitu. Lebih banyak ngebahas konten sih kalau misalnya sama tim gitu. Pokoknya konten gitu. Jadi istilahnya sekarang ini tuh udah lebih cepet, banyak konten-konten yang viral dan cepet selesainya gitu, paham nggak? Jadi ini viral cuma beberapa hari doang, ada yang viral sampai seminggu, dan itu tuh sebenarnya kesempatan gitu. Iya. Nah, kalau ada konten yang viral itu biasanya tim dalam pelo ini langsung buatkah, atau dipertimbangkan lagi ini kayaknya kurang masuk atau gimana gitu. Dan apakah mengganggu timeline jadwal yang sebelum-sebelumnya kayak gitu? Oh, ini baru-baru banget disusun sih ini ya buat schedule waktunya, karena emang kalau konten viral ini emang harus on the spot langsung dikerjain gitu kan, nggak bisa lama-lama nanti takutnya basi. Jadi kalau misalnya dengan alur pengerjaan kadang-kadang suka bentrok tuh, tapi sekarang udah diatasin gimana caranya biar nggak bentrok, dengan cara Kacil sendiri kasih space waktu beberapa hari tuh dikosongin untuk bikin konten yang lagi viral gitu. Dan Kacil suruh si tim Kacil nih, si Jale ini yang nyari ide cerita buat nyari apa yang lagi rame di setiap minggunya gitu. Nah, konten plan-nya tuh gimana sih Kak? Apakah jadwal penguploadannya tuh seminggu 3 kali atau sebulan berapa kali? Oh udah ya. Seminggu 2 kali, hari Kamis sama hari Sabtu ya? Minggu sama Minggu. Kamis sama Minggu. Itu khususnya buat di YouTube. Dengerin lama. Pada nggak dengerin nih. Terus sisanya di sosial medianya pun ada update-nya juga gitu, tapi bukan video, dalam bentuk kayak misalnya kata-kata, kayak misalnya meme kata-kata, kalau pernah lihat itu kayak misalnya mukanya Acil terus ada kata-katanya apa. Itu video atau foto? Foto. Bisa buat feeds gitu ya Kak? Feeds, Buat betul. feeds. Kayak gitu-gitu. Jadi biar nggak kosong di sosial media juga. Kan platformnya ada di Instagram, YouTube, TikTok, sama sebenarnya ada Facebook juga gitu. Nah, Facebook dan YouTube tuh bersamaan tuh upload video. Nah, itu yang mengolah gimana Kak? Satu orang sama dibantu admin sama admin sosmednya juga. Oh, satu orang tuh. Satu orang. Wah, keren banget. Keren. Salut, respect. Respect abangku. Respect there. Gimana nih Mbak Nisa, sudah merasa cukup belum? Cukup. Masih ragu nggak? Buka ya. Masih ragu nggak? Udah mulai belum? Tapi udah coba bikin belum? Udah. Paling sebatas tugas aja sih Kak. Pengen ngelanjutin gitu. Cuman kayak kadang juga ada rasa malu gitu. Bisa tuh maksudnya manfaatin dari tugas itu tuh nyari peluangnya lewat apa yang lagi rame gitu. Karena kan baik banget ya, kalau apalagi di TikTok kan banyak sound yang lagi ngetrend. Itu bisa dipakein. Itu pasti mungkin berpotensi jadi rame. Itu dia Kak, kadang malu gitu. Malu, dia mikirinnya malu. Kayak
Malu, takut kena hate comment, terus overthinking. Ya gitu lah guys. Jangan ikuti Nisa. Overthinking. Kita ubah prinsipnya. Kamu juga ya tim. Gimana Mbak Nisa? Masih? Ya, Masih? terima kasih banyak sih kayak cukup membuka pikiran saya. Oke. Pikirannya tuh. Diam ya Anda. Ya, sepertinya aku cabut lagi ya. Oke. Terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih Mbak Nisa. Kursinya jangan lupa dibawa. Iya. Kalau ada makan Nyanyi. Ntar kita mute ya guys. Pelanggaran. Nah, ini udah selesai dari sesi tanya jawabnya Kak Acil. Aku mau masuk ke sesi disordered. Oke. Ini buat seru-seruan aja sih sebenarnya. Oke, udah siap Kak Acil? Siap. Let's go. Oke, Jeng, jeng. yang pertama, Acil atau Leri? Acil. Spill dulu dong. Ada suaranya. alasannya nggak? Boleh. Pakai suara. Halo teman-teman semua. Lucu banget. Ternyata. Kenapa Acil? Karena Acil itu karakter yang paling pertama aku bikin gitu. Dibuat Iya, yang dibuat. Jadi ya karakter paling kesayangan lah. sayangan. Larry yang kedua. Yang ketiga? Ada yang ketiga ntar. Oh gitu. Oh gitu. Gitu. Oke. Aduh diaduin. Yang kedua nih, Instagram atau YouTube? Ini agak sulit sih. Kalau sebenarnya YouTube sih. Sebenarnya YouTube. Iya, Kenapa alasannya? Karena salah satu platform yang bisa menghasilkan. Oke. Gitu, mendapatkan penghasilan. Menghasilkan. Tapi iklan juga ada di Instagram juga sih. Cuman Dua-duanya sih. oke. Tapi paling Instagram juga sih. Apa ya? Instagram deh. Tapi beda tipis gitu. Karena Instagram juga sebenarnya dari yang pertama Kacil upload tuh di Instagram gitu. Yang pertama kali dalam kalau muncul tuh di Instagram. Gitu sih. Jawabannya Instagram ya guys ya. Yang ketiga nih, dalam pelo atau otomotif? Karena yang aku tahu Kacil suka juga nih sama otomotif nih. Jadi Stalker banget ya. Susah. gimana nih, dalam pelo atau otomotif? Dalam pelo deh. Oke. Karena kalau nggak ada dalam pelo nggak ada hobi Kacil yang sekarang. Otomotif. Berawal dari dalam pelo? Suka Iya, otomotif? betul. Dari dalam pelo dulu kan Kacil kan dapat duitnya dari dalam pelo gitu. Kacil bisa main motor custom akhirnya gitu. Dan Kacil juga bisa bisa tahu motor custom juga dari perkuliahan. Gitu. Yang keempat, playlist atau podcast? Playlist. Alasannya apa Kak? Playlist. Lagu galau ya. Itu mah ya. Karena Lempar ke orang. kalau lagi ngerjain konten atau lagi jalan-jalan motoran itu suka dengerin lagu juga sebenarnya. Lagu-lagu reggae. Anaknya reggae abis. Nanti dong. Playlistnya di sini ya guys ya. Minta, ayo minta. Gue sih malu ya. Yang kelima, nonton atau baca? Nonton. Tuh, orang semua, ini dari beberapa orang yang aku tanya nonton atau baca, pasti pilihnya nonton. Oh iya. Iya. Alasannya apa kalau dari Kacil sendiri? Motivasi juga lebih cepat nangkep sih. Oh. Iya, karena kalau Kacil tuh pertama ada rasa kayak kurang bisa memahami lewat Cepat baca memahami gitu. Kalau lewat baca. Enggak, kurang cepat memahaminya gitu. Iya. Jadi kan misalnya dari nonton itu yang ada teksnya juga ya gitu, kayak ada subtitlenya gitu. Itu bisa lebih cepat nangkepnya. Bahkan dari menonton juga jadi tahu intonasi suara yang cocok buat kayak misalnya lagi marah, lagi sedih, gimana lebih terasa gitu. Seperti itu. Itu penyebab juga kenapa Kacil jadinya bikin dalam pelo ini jadi bentuk animasi karena dulu tuh ada rasa bimbang di mana mau bikin komik atau bikin versi animasi. Oh, sampai akhirnya Tapi milih animasi aja. balik lagi ternyata komik udah banyak kok di masanya Kacil tuh yang bikin. Jadi peluang Kacil tuh akhirnya bisa didapetin lewat karena masih jarang ada orang yang bikin animasi. Gitu sih. Oke. Seru banget. Gimana guys? Iya, seru banget. Udah tepuk tangannya udah. Tim hore banget. Oke Kak Acil, thank you udah Ya, mau datang ke sama-sama. Sarkes. Sarkes tuh apa sih artinya?
Sarkes itu sebenarnya sharing podcast, itu Oh, sharing. singkatan. Oh gitu. Ya, jadi kita di sini cuma sharing-sharing aja nih. Kayak tadi nih kita sharing-sharing Ah. kayak awal mula Kak Acil bisa bikin dalang pelo sampai di titik sekarang yang Kak Acil nggak sangka gitu. Siap-siap. Oke. A few moments later. Oke guys, kayaknya podcastnya sampai sini aja dulu. Jangan lupa follow Instagram kita bukan Sarkes namanya, nanti ada di sini. Terus YouTube-nya Sarkes_official, sama jangan lupa follow Instagram, TikTok, Facebook, YouTube-nya Dalang Pelo. Wajib ya guys ya. Oke, sampai ketemu lagi di next video. See you.